Oke, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah join, Mas Ferdian, Mas Charis, dan yang lainnya. Izin sharing session. Kita belajar bareng tentang Flutter. Di sini saya membawakan tema navigation dengan menggunakan router. Share screen, izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya, aman ya? Aman, Mas. Iya, aman, Mas. Oke, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Irfan Sidney, bisa dipanggil Irfan atau Sidney. Di sini saya eh, masih intern, latar developer intern di Coding Work. Nah, Coding Work ini bekerja sama dengan sekolah Flutter. Kalau mungkin teman-teman yang biasa ikut itu ada sharing session tiap pekan ya, tiap minggu sekali. Ada dari seniornya juga, ada dari eh, saya sendiri masih ini ya, masih belajar. Oke, mungkin langsung saja kita akan membahas tema navigasi dengan router dengan episode Sekolah Flutter yang ke-12. Nah, topik yang akan saya bawa yang pertama itu pengenalan router, kemudian keunggulan-keunggulannya, kemudian cara deklaratif router, dan yang terakhir perbedaan antara Go versus Post. Oke. Nah, pengertian router itu sebuah paket ya yang sangat populer untuk berpindah halaman. Nah, ini based-nya on Navigation 2.0 API. Kemudian ini bisa support deep linking. Jadi kayak di website itu ketika misal produk diklik ada detail produk, kemudian diklik lagi itu sampai ke dalam-dalam itu bisa. Kenapa kita menggunakan router daripada navigasi bawaan biasa? Nah, mungkin eh, untuk mengetahuinya kita bisa cari saja di PubDev. Ini package yang ada di Flutter itu ada di sini semua. Nah, GoRouter ini yang buat itu dari Flutter Dev-nya, dari resminya ini. Flutter Dev kan websitenya Flutter resmi. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan cari kayak VLC itu kan yang buat bukan dari Flutter Dev-nya, ada sebuah orang yang develop gitu. Nah, cuman kalau GoRouter ini dari Flutter Dev-nya, jadi bisa dilihat untuk ratingnya itu sangat tinggi dan tiap hampir tiap bulan itu ada pembaruan teman-teman. Ini like-nya 2800-an, ini populernya, ini yang like just ini. Nah, kemudian bagaimana sih caranya eh, menggunakannya ya? Nah, di sini ada cara deklaratifnya. Namun sebelum itu kita praktek dulu ke projectnya. Ini di sini saya udah buat project masih kosongan, baru dibuat, masih default bawaannya. Nah, kelihatan ya Visual Studio Code-nya. Kelihatan, Mas. Aman. Nah, mungkin kita cek dulu ya. Saya menggunakan versi 3.10 kalau nggak salah. Karena tiap versi beda versi juga nanti package-nya. Ada yang
nggak bisa digunakan seperti itu. Nah, karena itu kita pastikan untuk versi Flutter-nya sama ini ya 3.10. Ini versi yang terbaru 3.10.3 kalau nggak salah. Oke. Nah, ketika kita buat project bawaannya seperti ini, mungkin teman-teman itu bisa install lah sebuah extension, namanya itu PubSpec Assist. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya itu teman-teman itu download sebuah package, itu otomatis caranya seperti ini. Klik Ctrl Shift, kemudian P, kemudian ada Add Dependency. Nah, ini bisa langsung dipilih nih, go router. Nanti otomatis download. Itu gunanya sebagai extension PubSpec Assist. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, selain ini, teman-teman itu bisa juga installnya di pubspec.yaml-nya. Nah, tinggal di paste di bagian ini, di bawahnya dependensi. Nah, 7.1.0 itu artinya versi package ke routernya. Jadi teman-teman kalau tadi udah cari sebuah package-nya, itu bisa langsung aja di copy di bagian ini, kemudian paste di bagian ini, sama aja. Ketika di save, nanti otomatis download. Oke, setelah itu di sini ini kan untuk default kan ada komentarnya gini ya, mungkin bisa dihilangkan pakai remove all comment, yang otomatis. Nah, itu package juga teman-teman. Remove ini kayaknya, remove comment, nah pakai ini. Nah, setelah itu eh, di sini saya akan ada sebuah ini ya, sebuah study case. Study case-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini biasanya aplikasi umum seperti ini. Ada sebuah halaman login page, halaman pertama gitu ya. Ketika diklik nanti akan menuju ke main page, halaman utama. Nah, halaman utama ini bisa pergi ke profile page dan bisa di back lagi ke main page. Nah, di main page ini ada dua tujuan, yaitu ke profile page dan about page. Ketika main page udah masuk ke about page, bisa di back lagi. Nah, kemudian ketika main page udah masuk ke profile page, di sini bisa mengirimkan path gitu. Ini gunanya GoRouter itu untuk mengatasi routing yang ada di web. Biasanya kan kalau di web itu kayak ada ID .2 ID gitu ya. Nah, itu gunanya bisa mengirimkan path-nya di URL. Nah, kemudian di profile page bisa menuju ke edit profile page. Anda akan mengirimkan objek paramnya. Gambarnya seperti itu. Kemudian kita akan buat uh, sederhana ya. Nah, seperti ini yang tadi itu. Dari login nanti ke main page. Di main page ketika diklik profile ada menuju ke halaman profile. Ketika diedit nanti ini nama ini bisa ke sini gitu. Nah, ketika buat page seperti ini. Oke, mungkin langsung saja. Ini perlu dihapus dulu di bagian ini. Nah, kita buat sebuah page dulu, teman-teman. Tadi itu halaman login page, kita bisa buat login page dart. Kemudian di sini kita arahkan ke login page. Nah, ini buat
stateless widget terlebih dahulu. L, bentar ya, tunggu ya. Nah, ini ya, stateless widget, kita namai login page. Nah, ketika udah dinamain, kita panggil di bagian ini diimport. Ini login page. Nah, kalau kita menggunakan versi Flutter 3.10 itu ada use materialnya itu pakai stylingnya itu buttonnya itu beda daripada yang 3.7 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa running ya, kita pilih mau running ke apa. Mungkin saya akan running menggunakan Chrome supaya bisa kelihatan nanti di bagian page-nya. Ketika sudah pilih available device ini, kita bisa tekan F5 seperti itu. Ini nanti akan running. Nah, langkah pertama untuk belum kita praktekkan navigasi, mungkin kita akan slicing dulu. Sederhana ini ya, login page, main page, profile, dan about. Nah, ini tunggu prosesnya. Nah, kita bisa baca nih terkait dokumentasi routernya. Nah, ini ada example. Nah, ini perlu import dulu nanti, import routernya. Nah, kemudian ini nih, gunanya tadi deep linking itu, jadi ketika ini ada sebuah root, ini bisa dimasukkan lagi. Ketika ini sudah ada, bisa masuk lagi gitu sampai dalam. Itu salah satu manfaat dari router. Oke, mungkin eh, sambil nunggu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Mas. Ya, jalan. Nah, kita akan slashing terlebih dahulu ya. Ini karena belum ada nih placeholder, jadinya tandanya hilang gitu. Nah, di sini kan ada sebuah eber ya, sebuah eber di atas ini. Kita panggil scaffold. Kemudian kita panggil eber. Dalam eber ada sebuah title ya. Nah, title ini sebenarnya nggak hanya bisa diisi teks saja, cuman di sini itu sebenarnya bisa dimasukkan widget, widget image, icon itu bisa yang munculnya di bagian atas ini. Ini kan widgetnya teks ya. Oke, baik.
Nah, seperti ini. Nah, karena kita menggunakan versi 3.10.0, app-bar-nya itu biasanya kan kalau eh, Flutter yang dulu itu app-bar-nya itu warnanya biru gitu ya. Nah, cuman di sini warnanya putih. Nah, kita bisa setting temanya sebenarnya ini. Misalkan app-bar them. Kita pilih app-bar them. Ini warnanya misal background colornya warnanya oranye ya. Nah, save. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kalau untuk memunculkan ini bisa klik aja kontrol spasi. Nah, ini akan muncul tampilan nih. Bisa title, textile dan sebagainya. Nah, di sini saya akan setting title text-nya akan menggunakan warna putih. Control. Yang kita pakai ukurannya mungkin nah, save. Jadi ketika kita settingnya di bagian dem data yang ada di main ini, otomatis nanti ketika kita buat halaman lagi, otomatis app bar-nya itu warnanya seperti ini, defaultnya seperti itu. Nah, selain itu mungkin kita bisa setting ikonnya nih, warna ikonnya. Dem data. Nah, ini kenapa ada kayak rekomendasi ini? Saya menggunakan GitHub Copilot. Nah, itu sebenarnya berbayar, cuman pakai email kampus, jadi gratis seperti ini. Nah, elevated button itu untuk men-setting ini ya, buttonnya. Nah, mungkin sebelum itu saya akan ini dulu, akan buat buttonnya. Nah, saya akan buat center supaya nanti isinya ada di tengah. Di center itu ada sebuah child. Ini kan ada biasanya ada child sama children. Kayak children itu bisa berisi banyak widget, cuman kalau child hanya satu widget. Kita akan cantumkan kolom terlebih dahulu supaya kita bisa mengisi banyak widget. Nah, kita buat widget teks yang isinya login page. Nah, untuk menghilangkan ini saya pakai ini ya, kita buat false. Nah, kita buat pin 30. Size block ini untuk mengasih jarak. Kemudian kita panggil nih buttonnya. Ini kosongin terlebih dahulu, nanti akan kita praktekkan untuk navigasinya. Nah, ini kita buat teks dengan nama login.
Nah, kalau ada keterangan invalid constant value tidak boleh konstan nih. Ininya dihapus. Nah, kalau kita pakai yang Flutter versi terbaru, default buttonnya seperti ini teman-teman. Jadi warna teksnya itu ungu dan ininya agak putih keabuan untuk backgroundnya. Nah, kita bisa buat elevated button name-nya. Nah, ini tekan aja ya biar cepat. Nanti background color-nya akan warna oranye. Kemudian mungkin teksturnya bisa putih ya. Nah, ini warnanya jadi ini ya. Jadi seperti ini untuk buttonnya. Nah, kita buat kolomnya ini kita buat supaya jadi tengah. Kita pakai main axis alignment center. Nah, untuk styling teksnya bisa kita pakai text style. Seperti ini ya biar cepat. Oke, setelah login page kita buat lagi main page. Nah, untuk mempercepat main page, ininya ganti. Main page itu adalah ada profile, about, logout. Kita kasih jarak. Profile, about. Logout. Nah, untuk menampilkan untuk sementara waktu kita ini bisa ganti terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau garis ini bisa pakai widget divider ya, divider. Nah, seperti ini ya. Mungkin saya kasih divider, kasih ketebalannya 1. Mungkin bisa di hot reload. Nah, setelah line back ada profile back dan about back. Mungkin about back terlebih dahulu teman, nomor singkat waktu. Back. Salah. Login back.
Nih, tadi tampilnya udah ya. Ya, buat back ada sebuah teks ini. Buat back nggak ada button, hanya sebuah teks. Ini 18 ukurannya. Buat back udah. Dan di bagian profil ya. Nah, di bagian profil ini kan agak beda ya stylingnya. Profile back. Nah, ini kita bisa pakai widget container. Width-nya mungkin 50. Nya 50. Kemudian kita kasih warnanya oranye. Nah, ini ada icon ya. Kita masukkan iconnya. Ini ada child icon. Icon profile. Kan profile person kayaknya. Oke, udah kita kasih jarak dengan nama di sini. Yang ada sebuah button. Kita kasih jarak dulu teman-teman. Elevated button. Unpress-nya kosongin terlebih dahulu. Nah, shieldnya ini berupa widget nih. With profile back. Nah, mungkin ini dulu ya. Sambil nanti apakah waktunya cukup atau enggak. Kita praktek ini terlebih dahulu.
Oke, kita untuk deklarasi kan seperti ini. Nah, ada initial root. Jadi initial root itu root yang pertama kali akan dipanggil. Nah, karena ininya udah, ini dihapus teman-teman. Kita akan pakai router. Nah, untuk supaya bagus, supaya untuk manajemen foldernya bagus, kita dipisah antara routing dan sebuah bag. Dan kita namai routing. Nah, ini nanti di dalamnya ada namanya app router. Nah, seperti ini. Ini fungsi ini akan untuk menampung ini untuk routingnya. Kita pergi ke main terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Kita panggil nah, sebelumnya kita perlu dipanggil material app.router supaya ada router config-nya. Router, nah, nah, router. Nah, ini baru nih. Kita panggil app router. Nah, app router ini nanti dari sini ya. Kita buat sebuah filenya dengan nama app router. Nah, pastikan di sini import sebuah package-nya. Jangan lupa belum import material. Nah, kalau ada keterangan ini kan namanya parameter routes required, berarti routes ini harus ada, harus dibutuhkan required. Nah, kalau ini nggak jadi error lagi. Nah, yang di main ini pastikan diimport teman-teman. Routes, kemudian nih kita bisa inisialisasi ya. Nah, ini namanya parameter path is required, artinya path ini harus ada. Nah, seperti ini ya. Ini ada path garis miring seperti itu. Nah, karena tadi ada halaman login, itu path-nya login. Kemudian kita buat name. Nah, nanti kita akan jelaskan perbedaan antara path ini dengan name ya. Nah, kita buat filternya yang berisi konteks akan mereturn halaman login page. Login page. Nah, cek dulu ya. Oh, ini belum diganti.
Ini harusnya upload. Nah, ini udah nggak error lagi. Nah, ini nanti akan sepertinya error karena belum kita inisialisasi. Yang pertama dipanggil itu inisialisasinya itu garis miring gitu ya. Nah, ini error kan. Nah, untuk mengatasi itu kita panggil initial root-nya. Kalau login berarti halaman pertama yang dipanggil login gitu. Kemudian di sini saya akan pakai ini. Nah, di sini itu ada sebuah main ya. Ini kan ada login back, ada main. Kita panggil. Jadi yang main ini saya akan kasih garis miring path-nya untuk path-nya. Nah, untuk name-nya mungkin kita buat name main. Nah, setelah itu ada filter. Main headphone dulu ya. Ikan diimport teman-teman. Ya, nanti ini akan kepanggilnya halaman main. Nah, seperti ini ya. Dan setelah itu, nah keunggulan router nih. Jadi kan di halaman ketika di halaman main itu kan diklik profile. Artinya kan eh, menuju ke udah deep ya, artinya dalam. Ketika di profile itu diklik lagi artinya kan ke dalam. Nah, itu teman-teman itu bisa panggil di ininya nih. Di dalam main itu ada lagi sebuah root lagi. Nah, ini ya. Di halaman main page ada profile page dan about. Oh, ini aboutnya belum ya. Ini kopas saja. About sama profile. Profile page. Nah, misalkan di profilnya itu ada lagi menuju ke edit profile itu bisa ditambahkan di dalamnya profil ini, teman-teman. Oke, seperti itu ya cara untuk deklarasinya. Bentar, ini ada yang error. Upload benar, login, profile.
Oh ya, ini harus lebih dari satu ya, karena bentuknya list nih. Bentuknya list, jadi harus lebih dari satu. Nah, kalau di sini ada garis miring gini, ini nggak usah dikasih, teman-teman. Nanti akan jadi error. Karena ini itu udah garis miring itu nanti belakangnya itu abot otomatis. Berbeda kalau ini itu kan sama ya, kedudukannya ya. Seperti itu. Oh, oh. Baik. Nah, udah nggak error lagi. Nah, kita coba gimana sih caranya untuk navigasi. Mungkin yang pertama itu di halaman, kita lihat login back dulu ya. Kita buat initial root-nya itu login supaya halaman pertama itu yang dipanggil login. Nah, kita masuk ke login back. Nah, di bagian ini ya, kita buat contact go name. Nah, perbedaan go name sama go biasa. Jadi kalau go itu kita panggilnya seperti ini. Misal ada slash-nya gitu ya. Ini slash apa tadi? Eh, slash login gitu. Misal mau kalau login. Cuman kalau go name kita bisa langsung panggil namanya. Misal ke main gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika diklik, nah menuju ke main. Nah, itu perbedaan go name sama go seperti itu. Oke, dari sini terlebih dahulu ada pertanyaan, teman-teman? Hmm. Sepertinya di kolom pertanyaan ada pertanyaan, Mas. Bentar, bentar. Permisi, mohon maaf izinnya. Apakah jika membuat slicing, apakah hal tersebut berlaku untuk semua ukuran luas layar HP ya, Kak? Nah, untuk membuat slicing UI itu misalnya kita deklarasinya misal kayak yang tadi ya, yang kontainer kemudian codingannya mana nih? Nah, misalkan kontainer width 50 sama height-nya 50, walaupun nanti layarnya gede, ukurannya tetap segitu karena kita udah di
deklarasi konstan ya, bahwa width-nya itu lebarnya itu 50 dan height-nya 50. Nah, cara mengatasi supaya kalau layar gede nanti akan gede itu kita buat ini responsif gitu. Kalau ukuran lebih besar perlu membuat lagi, tidak perlu kita kayak semacam kasih kondisinya. Jadi misalkan layarnya width-nya, layar HP-nya width-nya sekian dan height-nya sekian, nanti untuk misal width-nya itu misal dibagi misal setengah atau berapa layar gitu. Misal nih segini ya. Nanti bisa height layarnya itu dibagi 2 kayak gitu. Apakah bisa membuat layout yang bisa yang menambahkan layout? Bisa. Sebenarnya dari web Flutter web mobil juga ada caranya, cara supaya responsif. Jadi ketika tampilannya mobil seperti ini, kalau web misalkan buttonnya jadi apa ini sejajar, itu bisa juga sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Teman Oh, berarti kalau misalnya luas apa itu berarti pakai permisalannya, Mas. Kalau luas layarnya segini, berarti nanti ukuran buttonnya segitu, gitu, Mas. Atau gimana yang tadi? bisa pakai itu, bisa pakai kalau nggak salah aja. Ada dokumentasinya nih, Mas Aan. Nah, pakai ini, sorry, baru inget nih. Kayak aspek rasio gitu, media query. Jadi ketika layarnya itu berapa, itu bisa di setting seperti itu. Mungkin Terima ini kasih. catatan buat kami ya. Siapa tahu nanti minggu depan bisa membawakan materi yang responsif ini. Cuman fokus kita kali ini tentang navigasi router yang dibuat dari Flutter Dev-nya, dari resminya ini. Oke, caranya seperti itu. Jadi di kayak yang main ini ya, yang login. Kita cukup panggilannya seperti ini. Ini lebih ringkas karena kita udah dideklarasikan di app router ini. Jadi penyusunan projectnya jadi lebih rapi gitu, tidak dalam di main ini. Kalau di contoh ini kan di dalam main ya, benar mana ya? Nah, kalau di example-nya ini, nah ini kan gabung nih sama halaman utamanya nih. Ini routernya nanti gabung di halaman utama. Nah, ini nanti akan banyak codingannya yang bawah. Nah, di sini tadi agak beda ya. Contohnya ini nih. Ini kan dipanggilnya itu private ya. Private artinya hanya file yang ini yang bisa panggil underscore routernya. Itu. Nah, ini ada context.go. Perbedaan yang tadi nih, ada slash-nya kan. Kalau GoName kita langsung panggil namanya nih, teman-teman. Nah, kalau context.go itu kita panggilnya pet-nya, nama pet-nya. Kalau GoName panggilnya nama
mem yang sudah dideklarasi. Nah, ada lagi teman-teman, ini perbedaan antara go dan push. Jadi di go router itu ya, ketika go router itu ada dua pilihan, ada going dan push. Nah, kalau yang tadi itu kan going ya. Nah, going. Ada juga yang push name gitu. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya ini tonton. Ini saya ambil sebuah artikel dari Course with Andrea, bagus artikelnya. Supaya kita bisa membedakan. Nah, ini kan ada 3 halaman teman-teman. Halaman home page, detail page, sama model page. Ketika kita menggunakan Go, ini kan ada di halaman detail page nih. Jadi halaman pertama itu ini yang merah, yang kedua detail page. Ketika diklik Go model, menuju ke model page. Model page itu biasanya kalau di mobil itu yang muncul di atas itu teman-teman. Nah, ketika diklik X-nya ini akan langsung menuju ke home page. Padahal kita masih di detail page, paham nggak? Misalkan ada sebuah UI ya. Nah, klik model biasanya kayak tanggalan gitu ya. Kalender, klik kan kalender. Ketika diklik X kok malah ke sini gitu. Nah, ini Go. Kalau post ini seperti ini. Ketika kita di halaman homepage menuju ke detail page, udah diklik, ini kembali lagi ke sini gitu. Itu perbedaannya teman-teman. Nah, kita misal ya pakai GoName dari login tadi. Nah, ini mainnya bisa di back teman-teman ke halaman login. Cuman kalau pakai GoName, ini tadi kasus yang ini ya. Nah, nggak ada nih. Nggak ada backnya. Nah, seperti ini nih untuk animasinya. Ketika klik post, ketika back, nah masuk ke detail dulu. Berbeda sama yang Go ya. Nah, kalau Go langsung ke merah halaman utamanya. Mungkin itu untuk sharing sesinya. Ada pertanyaan? Kalau ada yang tanya bisa connect aja nggak apa? Kita belajar bareng. Mas, berarti untuk pengembangan aplikasi lebih baik pakai Go atau push, Mas? Kalau skala kecil dan pengen simple, itu bisa pakai yang biasa aja. Berarti pakai push ya, Mas? Kalau yang skalanya kecil. Bukan, bukan. Oh, bukan. Itu kan ada Go router sama navigasi biasa ya. Kalau aplikasinya kecil itu bisa pakai yang biasa aja, yang natifnya, bukan natif ya, yang bawaannya gitu. Kalau push sama Go sama push itu bedanya tadi yang stop chat. Ya, gimana? Ada pertanyaan, Mas? Iya, saya mau nanya, Mas.
Itu kalau misalkan kalau kita ada perubahan di suatu page gitu ya. Saya kan kemarin punya pengalaman. Jadi ketika saya rubah-rubah gitu page-nya, itu ketika tak refresh di aplikasi mobile sih, dia langsung ngeblank hitam gitu. Jadi harus di restart gitu aplikasinya baru muncul lagi. Itu kenapa ya Mas? Pakai router, Mas. Pakai Go router benar. Oh iya, memang ini kayak di hot reload ini kan yang tadi kan. Memang gitu, Mas. Emang gitu ya? Oh, saya kira itu Kalau bug. kalau pakai router memang gitu. Tadi kayak Sih, contohnya sih. punya saya itu harus di apa ya, di hot reload dulu gitu. Oh, tapi emang Hmm. emang wajar kayak gitu ya Mas? Memang gitu. Oh, oke, oke. Oke. Siap-siap. Makasih Mas. Ya, sama Mas. Share. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya Mas Ivan ada problem nih, ada trouble nih di Zoom-nya. Mungkin nanti dia mau balik lagi. Ditunggu ya. Halo, cek. Apakah suaranya masuk? Masuk Mas, udah masuk. Oke. Ini Zoom-nya nggak freeze. Cuman kalau ada pertanyaan ini masih dengar waktunya. Soalnya bentar lagi selesai ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya. Ini nggak bisa digerakin nih Zoom-nya. Cuman dengar suara sih masih dengar. Kalau yang tanya lewat chat kemungkinan nggak bisa dibaca dari sini. Nge-freeze ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin saya tutup ya. Kedengaran suaranya? Denger Mas, aman. Oke. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin kita akan berjumpa lagi di next time ya, di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah belajar bareng dan saling diskusi. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan di teman-teman. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih, Mas.